Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pembahasan PPh pasal 4 ayat 2, kita mulai dengan melihat dasar hukum yang menandasi penghitungan PPh pasal 4 ayat 2. Dasar hukum yang akan kita gunakan, pertama itu Undang-Undang PPh nomor 7 tahun 1983. Junto Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2028. Kemudian dasar hukum berikutnya adalah Undang-Undang HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2021. Kemudian dasar hukum berikutnya nanti ada peraturan-peraturan turunan seperti peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, peraturan Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain. Nah, itu nanti peraturan-peraturan turunan ini nanti akan disesuaikan dengan konteks pembahasan dari masing-masing objek PPh pasal 4 ayat 2 ini. PPh pasal 4 ayat 2 ini memiliki sifat final. Dengan sifat finalnya itu, PPh pasal 4 ayat 2 ini juga kadang disebut dengan PPh final. Dengan sifat yang final yang dimiliki oleh PPh pasal 4 ayat 2 ini, maka PPh pasal 4 ayat 2 ini memiliki karakter yang berbeda dengan PPh yang tidak dikategorikan sebagai PPh final. Nah, apa saja karakter yang dimiliki oleh PPh pasal 4 ayat 2 ini? Yang pertama adalah PPh final, ya, atau PPh pasal 4 ayat 2 ini yang dipotong itu tidak dapat dikreditkan di dalam penghitungan pajak terhutang PPh badan. Jadi nanti ada pajak-pajak yang bisa dikreditkan dan ada yang tidak bisa dikreditkan. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 ini merupakan PPh yang tidak bisa dikreditkan. Dikreditkan itu maksudnya adalah sebagai pengurang utang dari PPh badan. Itu yang pertama. Kemudian karakter yang kedua adalah pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini penghasilannya karena dia dikategorikan sebagai PPh final di dalam menghitung laba rugi fiskal, nanti pendapatannya itu tidak bisa dimasukkan sebagai pendapatan, sehingga di dalam menghitung laba rugi fiskal, maka pendapatan yang dikenakan PPh final ini nanti harus dikeluarkan dari penghitungan laba rugi. Itu karakter yang kedua. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah biaya-biaya yang dimasukkan dalam perhitungan laba rugi fiskal juga tidak bisa dimasukkan sebagai biaya. Tapi biaya di sini adalah biaya yang terkait dengan penghasilan PPh finalnya, ya. Kalau misalnya penghasilan tersebut tidak terkait, biaya tersebut tidak terkait dengan eh, penghasilan final, ya bisa dimasukkan sebagai biaya. Tetapi kalau misalnya biayanya itu ada kaitan dengan PPh final, maka biaya tersebut tidak bisa dimasukkan sebagai biaya. Maka nanti ada istilahnya koreksi, ya, koreksi fiskal dalam perhitungan laba rugi fiskal yang tujuannya adalah untuk menghitung berapa sih utang PPh badan yang harus disetor ke negara, gitu. Nah, itu karakteristik dari PPh pasal 4 ayat 2 yang merupakan PPh final. Nah, kemudian berikut apa saja sih objek dari PPh pasal 4 ayat 2? Nanti kita akan lihat di video berikutnya.